Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga kita sehat selalu dan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak soleh dan soleha, sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak soleh dan soleha, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran 4, yaitu ayo membayar zakat. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Tahukah anak soleh dan soleha, kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, tetapi mengeluarkan zakat mal atau zakat harta jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun. Anak soleh dan soleha, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3, liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Adapun orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu yang pertama, beragama Islam, baik laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Materi yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki karena di dalam harta itu ada hak-hak untuk orang fakir miskin. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Adapun jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, atau kerbau.
Yang keenam, barang temuan misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya, sebagaimana yang anak soleh dan solehat telah tulis di buku masing-masing. Anak soleh dan soleha, untuk lebih memahami, marilah sama-sama kita menyimak penjelasan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu orang fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Muslim yang berkeinginan masuk Islam, untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, orang yang berutang, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Dan yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan untuk menuntut ilmu. Anak soleh dan soleha, hikmah dari berzakat ialah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Kemudian, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang terakhir, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak soleh dan soleha, itulah tadi materi tentang zakat. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu kita, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Anak soleh dan soleha, akhiri video pembelajaran kali ini. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.